Indonesia merupakan negara yang sangat rawan terkena bencana. Tak jarang, dampak dari bencana tersebut berdampak pada sektor pendidikan, menyebabkan rusaknya sekolah, berbagai peralatan dan perlengkapan belajar mengajar, menyebabkan luka, bahkan korban jiwa baik pada siswa maupun guru. Tentu kondisi ini mengakibatkan proses belajar mengajar di sekolah menjadi terganggu. Padahal, pendidikan adalah hak asasi manusia yang mendasar bagi semua orang. Amatlah disayangkan bahwa faktanya tingkat kesiapsiagaan di sekolah masih relatif rendah. Melalui survei yang dilakukan LIPI dan UNESCO di Aceh Besar, Bengkulu, dan Padang dengan menggunakan 5 parameter kesiapsiagaan sekolah seperti pengetahuan bencana, kebijakan dan panduan, rencana tanggap darurat, sistem peringatan bencana, dan mobilisasi sumber daya ini menemukan bahwa sekolah belum siap menanggulangi bencana. Ini menandakan bahwa sekolah malah menjadi sebuah ruang publik yang memiliki tingkat kerentanan yang tinggi dan memposisikan anak-anak sebagai komunitas yang sangat rentan. Dari fakta di atas, maka menjadi penting untuk menjadikan upaya kesiapsiagaan bencana untuk menciptakan sekolah aman menjadi agenda bersama bagi warga sekolah maupun penggiat penanggulangan bencana. Melalui program Sekolah Aman yang komprehensif ini, tim pengabdi bersama dengan mitra kami yaitu BPBD Kabupaten Bogor berupaya untuk membangun kesiapsiagaan dan mitigasi di sekolah sehingga kami berusaha untuk mengurangi risiko bencana yang dapat terjadi di sekolah. Program ini dilakukan di 8 sekolah di 4 desa dampingan kami yaitu Desa Karangtengah, Bojongkoneng, Cibadak, dan Sukamakmur. Kesemuanya merupakan daerah yang rawan longsor. Sebagai contoh, pada awal tahun ini terjadi longsor yang cukup besar di desa dampingan kami, yaitu di Cibadak dan Sukamakmur, di mana longsor tersebut mengakibatkan 150 keluarga kehilangan rumahnya, menghancurkan beberapa fasilitas umum dan juga 2 sekolah. Adapun nilai tambah yang kami kontribusikan terhadap model sekolah aman ini ialah pendampingan psikososial yang kami berikan kepada guru sebagai pendamping anak di sekolah, sehingga sekolah aman yang ada menjadi lebih komprehensif dengan tidak hanya memperhatikan aspek keselamatan fisik dan kesiapsiagaan secara fisik, tapi juga aspek psikososial dan sosial para siswa dan seluruh warga sekolahnya. Program ini diawali dengan pelatihan fasilitator sekolah yang melibatkan mahasiswa maupun relawan yang berasal dari desa setempat. Fasilitator sekolah nantinya akan menjadi ujung tombak pelaksanaan program, khususnya dalam kegiatan pemetaan risiko, memfasilitasi pembentukan komite kesiapsiagaan sekolah, pengembangan rencana kesiapsiagaan, serta edukasi dan simulasi bencana. Oleh karena itu, sebelum turun ke lapangan, mereka akan dibekali dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan terkait sekolah siaga bencana maupun bagaimana menjadi seorang fasilitator, sehingga mereka dapat menjalin kerjasama dan kolaborasi yang baik antar masyarakat setempat dan seluruh warga sekolah dalam menciptakan sekolah yang aman. Pada saat turun ke lapangan, tiap mahasiswa dibagi menjadi tim kecil dan ditugaskan untuk memfasilitasi 2 sekolah dasar di 1 desa dampingannya. Fasilitator sekolah dari mahasiswa melakukan live-in di rumah para relawan desa. Tujuannya agar mahasiswa dan relawan desa semakin akrab dan juga untuk memudahkan kerja tim dalam mendampingi sekolah dan menjalankan programnya. Sebagai fasilitator sekolah, saya telah melakukan live-in assessment di Desa Bojongkoneng. Desa Bojongkoneng sendiri memiliki 2 SD dampingan, yaitu SDN Bojongkoneng 3 dan SDN Bojongkoneng 4. Saat melakukan live-in assessment, kami melakukan pendekatan kepada warga, ya, khususnya para tim relawan desa Bojongkoneng. Lalu selanjutnya adalah kami melakukan assessment kepada para guru di 2 SD dampingan tersebut. Keadaan SD dampingan kami itu memiliki kerentanan di bidang bencana longsor. Di sana memiliki kerentanan yaitu hanya memiliki 1 akses jalan
yang hanya memiliki satu jalur saja, yang memiliki kerentanan ketika terjadi longsor, maka jalan utama menuju desa tersebut akan terputus sama sekali. Di sana berdasarkan hasil asesmen kepada para warga sekolah dan tim dukungan psikososial Desa Bojongkoneng, bencana yang paling rentan adalah bencana longsor yang pernah terjadi pada tahun 2006. Dari kami sendiri memiliki pengalaman yang sangat berharga ketika kami dapat belajar untuk turun ke masyarakat dan mengetahui bagaimana kondisi nyata di Desa Bojongkoneng tersebut. Serangkaian pertemuan dengan pihak sekolah difasilitasi oleh tim fasilitator untuk membentuk komite kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Setelah komite tersebut terbentuk, mereka melaksanakan lokakarya untuk menyusun rencana kesiapsiagaan sekolah. Komite ini berada di bawah lindungan kepala sekolah dan melibatkan warga sekolah. Tiap anggota yang merupakan warga sekolah memiliki perannya masing-masing, seperti koordinator pertolongan pertama, koordinator peringatan dini, koordinator evakuasi dan penyelamatan, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan sekolah. Selain itu, komite ini berperan dalam menyusun dan mengimplementasikan rencana kesiapsiagaan sekolah, melaksanakan kegiatan edukasi dan simulasi bencana di sekolah, berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan penanggulangan bencana di daerahnya, sehingga ada pihak penanggung jawab di sekolah untuk melaksanakan penanggulangan bencana di sekolah secara terkoordinir, terencana, dan terpadu. Sebagai tindak lanjut dari terbentuknya komite sekolah siaga bencana, maka dibentuk pula rencana kesiapsiagaan sekolah. Dokumen ini sangat penting karena nanti akan digunakan sebagai acuan dalam menanggulangi bencana yang terjadi di lingkungan sekolah. Secara garis besar, rencana kesiapsiagaan sekolah tersebut berisikan profil desa dan sekolah, struktur komite kesiapsiagaan sekolah, perencanaan sektoral, dan SOP ketika terjadi keadaan darurat. Ketangguhan dalam menanggulangi bencana tentu tidak terbatas hanya pada aspek fisik saja, tapi juga harus memperhitungkan aspek emosional dan psikososial semua yang terdampak pada bencana tersebut. Oleh karena itu, penting sekali juga untuk memperhatikan aspek psikososial dalam program ini, karena dampak bencana tidak hanya terbatas pada dampak fisik, tapi juga ada dampak psikososialnya. Pasca bencana, tidak sedikit anak-anak yang mengalami stres, menjadi lebih cemas, menarik diri, mengalami perubahan perilaku, penurunan motivasi dan prestasi belajar, dan sebagainya. Oleh karena itu, penguatan kapasitas psikososial guru sebagai pendamping anak menjadi salah satu pilar penting dalam kerangka sekolah aman yang komprehensif. Dengan melatih guru untuk menjadi pendamping psikososial anak, outcome yang diharapkan ialah agar guru dapat memenuhi kebutuhan psikososial anak yang muncul pasca bencana dan membangun kembali ketangguhan atau resiliensi anak. Pada kegiatan yang terakhir, tim bersama dengan Komite Kesiapsiagaan Bencana Sekolah juga melaksanakan edukasi serta simulasi bencana di sekolah. Sebagai uji coba rencana kesiapsiagaan sekolah, maka dilakukanlah simulasi bencana. Umumnya, dari 8 sekolah dampingan kami secara keseluruhan, bencana yang menjadi fokus utama adalah bencana longsor, mengingat wilayah program ini terletak di perbukitan yang rawan longsor. Dalam simulasi dan edukasi tersebut, kami juga memfasilitasi pengadaan rambu-rambu bencana, poster sosialisasi bencana, dana sekolah, dan diagram jalur evakuasi saat terjadi keadaan darurat. Adapun outcome yang diharapkan dari aktivitas ini ialah membangun kapasitas siswa dan seluruh warga sekolah untuk merespon bencana, serta meningkatkan kesadaran warga sekolah mengenai pentingnya mitigasi bencana. Selain itu, dengan latihan, tim dan komite kesiapsiagaan bencana akan dapat mengevaluasi pelaksanaannya dan membuat rekomendasi untuk menyempurnakan rencana kesiapsiagaan dan tanggap darurat yang telah dimiliki untuk semakin mengasah kemampuan warga sekolah dalam respons situasi darurat. Kesannya ya, kami atas nama lembaga pendidikan yang kebetulan alhamdulillah ya kebagian program ini bisa bangga dan
bahagia. Tentunya terima kasih banyak ya kepada teman-teman yang sudah rela kemudian mengorbankan waktu dan semuanya, baik itu tenaga maupun material, untuk mengadakan pelatihan program siaga bencana di sekolah ini. Harapan dari program ini adalah khususnya sebagai mahasiswa dapat mendapatkan pelajaran yang berharga ketika kami turun ke lapangan di masyarakat, dan juga berdasarkan pengalaman saya memiliki harapan yang besar tentang untuk keberlanjutan program ini. Ketika masyarakat di sana telah dapat menjalankan program ini dengan mandiri, itulah keberhasilan dari program ini. Harapan dari program ini tentu saja keberlanjutan program ya. Semoga guru-guru atau komite sekolah nanti di sana itu bisa secara mandiri melakukan simulasi, terus menyediakan peralatan yang memang dibutuhkan untuk kesiapsiagaan sekolah gitu. Jadi dilatihkan terus drilling dan lain sebagainya. Dan kemudian harapan lain, semoga kalau misalnya nanti ada kegiatan seperti ini lagi, ada program seperti ini lagi yang melibatkan mahasiswa, di situ mahasiswa bisa banyak belajar. Karena dengar-dengar dari teman-teman yang live in, memang banyak sekali pengalaman yang mereka dapatkan dengan mendapatkan jejaring yang sebelumnya belum pernah didapatkan, dan juga tentu saja bagaimana mengatur atau melaksanakan program kesiapsiagaan sekolah itu.